Live streaming saya menyapa para penyuluh pertanian di seluruh Jawa Timur. Salam dari Bukit Ayundari yang sekarang berada di Singgasana. Di Ayundari yang kedua, saya membuat lagu namanya Singgasana. Oh, Singgasana. Singgasana Cinta. Terus saya pikir-pikir, apa karena lagu saya itu hari ini saya berada di Singgasana itu? Iya. Ya biasanya banyak tumusnya begitu. Katanya Prof. Saki, tidak ada kebetulan, itu memang sudah diatur itu sudah. Betul, itu ada kalimat-kalimat di dalam Singgasana Cinta itu. Artinya bukan singgasana cinta antara sesama manusia, tapi cinta antara kholik, cinta antara manusia dengan kholiknya. Itu singgasana cinta. Apakah barangkali itu saya tidak sinyalnya wong sekedar novel saja bisa masuk ke singgasananya pasca sarjana UNER. Ya. Kemudian pada inti persoalan saya menulis ini, Pak, ini anak adalah memang gejolak hati. Saya setelah lulus kuliah, kemudian masuk ke birokrasi, saya menggeluti perkebunan. Jadi perkebunan itu sudah tulang dan darah saya, perkebunan. Dan dari seantero bukan hanya Jawa Timur, saya hampir seluruh Indonesia, saya memasuki kebun-kebun di seluruh Indonesia. Disitulah, kalau dulu saya menjadi kepala dinas perkebunan, menulis. Memang saya sudah ancang-ancang, saya akan menulis. Sejak jadi kepala dinas menulis 1 tahun, menulis 1 buku saja. Yang ditulis adalah tentang buku-buku perkebunan, tentunya yang berkaitan dengan pemerintahan. Kalau pada waktu itu karena masih bekerja di pemerintahan. Lalu setelah 7 tahun selesai, ada kopi, ada kakao dan sebagainya, berakhir dengan saya melihat surga di perkebunan. Pas itu penutup pada saat saya purna. Kemudian setelah purna berpikir lagi mau menulis apa lagi? Apa mau menulis mengulang seperti waktu jadi kepala dinas sudah tidak memungkinkan karena sudah bukan bidangnya. Saya mau menulis tapi bisa menikmati, saya bisa enjoy, tidak terburu-buru, lalu bisa menyalurkan bakat. Saya sejak kecil suka buat puisi. Nah, sehingga muncullah saya mencoba-coba bikin sebuah novel, lalu muncullah buku Ayundari ini. Ini adalah refleksi pengalaman-pengalaman kami melihat berbagai macam kebun. Sebetulnya memulai dari apa kira-kira yang ada di dalam kebun, permasalahan apa yang ada di dalam kebun, lalu saya menarik supaya novel ini bisa dari sudut pandang, dari sudut usia apa saja, maka saya mentokohkan seorang remaja yang berada di situ. Tetapi dalam peta pikiran saya, Pak, saya sudah memetakan kira-kira nanti sampai pada Ayundari 5. Saya sudah petakan itu adalah perjalanan perkebunan besar kita yang akhirnya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Insya Allah nanti sampai kepada Ayundari 5. Saya menulis Ayundari itu tidak sendirian. Di depan saya perkenalkan ada Pak Hari Nur Latif. Wih, mana Bapak Armin Wahab, Bapak Jumati Widodo, Bapak Tugas, Bapak Nova, Bapak Anwar. Jadi ini namanya grup sehati di WhatsApp teman-teman ini. Lah, setiap saya menulis itu saya share ke WhatsApp. Lalu banyak ide muncul dari bapak-bapak semuanya itu. Berarti pakai reviewer, Mas. Iya. Nah, beliau reviewer ya, ini ya. Luar biasa itu. Jadi dari sana bisa berkembang lebih banyak lagi. Jadi sudah banyak masukan, makanya menulis ini agak lama. Jadi menulis ini waktunya karena harus ngesar dan sebagainya 1 tahun. Tapi kalau menulis melulu saja itu 6 bulan insya Allah selesai. Saya menulis ini pada saat setelah tahajud sampai dengan waktu subuh.
sambil menunggu subuh. Jadi jam 1:30 saya bangun, sholat, ngaji, setelah itu menulis, menunggu subuh. Setelah subuh belum ada kegiatan, ngopi, langsung menulis lagi sampai dengan jam 7. Sekilas ada pertanyaan dari Pak Toto bahwa nanti disisipi dengan lingkungan, sudah ada di dalam jilid 2. Jadi di jilid 2 itu bagaimana si Giwang sama Aisyah itu membangun kebun itu sesuai dengan kaidah lingkungan. Jadi kalau ada lahan perkebunan, di atas lagi harus tanaman apa, di atas lagi sampai kepada hutan lindung. Jadi kemudian di sana ada sumber air itu harus dilindungi dengan tanaman apa dan sebagainya, sudah ada di dalam situ. Kemudian kenapa harus begitu? Giwang Aisyah ini memang luar biasa usaha-usaha untuk memajukan perkebunan di situ. Sampai Aisyah nanti akan membangun satu perkotaan di atas kebun situ. Ya, termasuk makanya yang didahulukan adalah lingkungan. Karena apa? Karena begitu lingkungan jadi, semboyannya Giwang Aisyah itu dalam visinya di perkebunan Ayundari itu adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih. Aisyah dan Giwang luar biasa, pasangan yang sangat cocok. Aisyah anaknya para pekerja kebun yang bapaknya juga seorang ustadz. Jadi memang dia sangat fasih untuk mengaji, melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan Giwang orang biasa, kalau pada di kebun itu disebut dengan abangan. Jadi untuk mengucap Allah saja harus diajari oleh Aisyah. Dia selamanya hanya mengucap Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan. Saya hanya punya Tuhan. Jadi diajari terus-menerus oleh Aisyah, sehingga menjadi bisa mengucap Allah itu suatu yang luar biasa, dan itu berada di puncak Ayundari pada saat kopi berbunga. Saya menambahkan tadi sehingga ia sekata membangun. Sampai di jilid 2 itu dia sudah berhasil membangun, dan karena keanggunannya dari Aisyah dan mempelajari, saking Aisyah itu begitu mempelajari apa ilmu dari perkebunan itu, karena memang dia adalah gadis desa yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka bekerja juga di perkebunan, magang di kantor perkebunan. Setiap hari dia melakukan mengambil kertas koran bacaannya Pak Probo sang ADM. Karena kegigihan itulah maka bisa berhasil di jilid 2 sudah mencapai keberhasilan membangun kebun. Kemudian satu yang dari Pak Suko Widodo tadi, bagaimana membuat novel di jilid 2. Ya, di jilid 2 juga di situ ada sekilas saya menyampaikan, karena pada waktu itu ada mahasiswa sastra yang datang ke Ayundari ingin tahu bagaimana, karena Giwang ini juga novelis. Giwang ini novelis, ingin tahu bagaimana cara membuat novel. Lalu diajarkanlah oleh Giwang. Sampai kepada bukan hanya tulis tangan, tapi dengan secara digital mencari induk-induk di internet bagaimana supaya membangkitkan inspirasi. Jadi mereka diajarkan kalau satu kata teh itu dilanjutkan apa, kalau itu dilanjutkan apa dan sebagainya. Itu